Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa. Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 1 ayat 39-56. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Injil hari ini, Lukas bab 1 ayat 39-56. Hari ini, gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini. Bersama gereja semesta kita menghormati Maria yang telah mengambil bagian dan berperan besar dalam sejarah keselamatan umat manusia, sesuai rencana dan kehendak Allah untuk menyelamatkan dan membahagiakan umat manusia. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Bunda Maria diangkat ke surga, berdasarkan tradisi suci yang sudah diimani oleh gereja sejak lama, namun baru ditetapkan menjadi dogma melalui pengajaran Bapak Paus Pius ke-12, tanggal 1 November tahun 1950, yang berjudul Munificentissimus Deus. Doktrin ini berhubungan dengan dogma Immaculate Conception, Maria dikandung tanpa noda, yang diajarkan oleh Bapak Paus Pius ke-9, tanggal 8 Desember tahun 1854. Umat Kristen non-Katolik banyak yang mempertanyakan hal ini, dan berpikir bahwa gereja Katolik menciptakan dogma yang tidak berdasarkan kitab suci. Sebab bagi mereka sumber wahyu ilahi hanyalah kitab suci. Namun bagi orang Katolik, wahyu ilahi juga diperoleh dari tradisi suci yang telah berakar dan tumbuh di dalam gereja Katolik, di mana tradisi suci ini tidak terpisahkan dari kitab suci. Maka hal Maria diangkat ke surga juga memiliki dasar kitab suci, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Jadi jika gereja Katolik mengumumkan suatu doktrin, itu sebenarnya hanya mengumumkan apa yang sudah lama diimani oleh gereja, dan bukannya sesuatu yang baru tiba-tiba ditambahkan. Dengan pengertian yang sama, maka dogma Maria dikandung tanpa noda, dan dogma Maria diangkat ke surga merupakan pengajaran yang telah lama ada dan diimani oleh gereja. Yang nyata ada dalam tulisan para bapa gereja, dengan otoritas dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Rasul Petrus dan Paulus yang terberkati, dan oleh otoritas kami sendiri, kami mengumumkan, menyatakan dan mendefinisikannya,
sebagai sebuah dogma yang diwahyukan Allah, bahwa Bunda Tuhan yang tak bernoda, perawan Maria yang tetap perawan, setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Munificentissimus Deus, paragraf 44. Pada saat Paus Pius ke-12 mengumumkan dogma ini, ia menggunakan wewenangnya sebagai magisterium, dan ia bertindak atas nama Kristus untuk mengajar umatnya. Perlu kita ketahui bahwa Bunda Maria diangkat ke surga, dan bukan naik ke surga. Diangkat berarti bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan diangkat oleh kuasa Allah, sedangkan Yesus naik ke surga oleh kekuatannya sendiri. Bagi orang Katolik, peristiwa Bunda Maria diangkat ke surga adalah peringatan akan pengharapan kita akan kebangkitan badan di akhir zaman, di mana kita sebagai orang beriman, jika hidup setia dan taat kepada Allah sampai akhir, maka kita pun akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan itu, bahwa kita akan diangkat ke surga, tubuh dan jiwa untuk nanti bersatu dengan Dia, dalam kemuliaan surgawi. Maka, dogma Maria diangkat ke surga, bukan semata-mata doktrin untuk menghormati Maria, tetapi doktrin itu mau menunjukkan bahwa Maria adalah anggota gereja yang pertama yang diangkat ke surga. Jika kita hidup setia melakukan perintah Allah dan bersatu dengan Kristus, seperti Bunda Maria, kita pun pada saat akhir zaman nanti akan diangkat ke surga, jiwa dan badan, seperti Dia. Dengan diangkatnya Bunda Maria ke surga, maka ia yang telah bersatu dengan Yesus akan menyertai kita yang masih berziarah di dunia ini dengan doa-doanya. Karena berpegang bahwa doa orang benar, besar kuasanya, Yakobus bab 5 ayat 16, maka betapa besarlah kuasa doa Bunda Maria yang telah dibenarkan oleh Allah, dengan diangkatnya ke surga. Dasar yang kuat dari pengangkatan Bunda Maria ke surga adalah, karena Maria adalah Bunda Allah, Munificentissimus Deus paragraf 6, 14, 21, 22, dan 25. Sebab kemuliaan seseorang terletak dalam menghormati bapaknya, dan malu anak ialah ibu ternista, Sirak bab 3 ayat 11. Maka fakta bahwa Kristus mengasihi bundanya Maria, dan mempersatukannya di dalam misteri kehidupannya, menjadikannya layak bahwa perempuan yang diciptakannya tidak bernoda, dan perawan yang dipilihnya untuk menjadi ibunya, menjadi seperti Dia, menang dengan jaya atas kematian melalui pengangkatannya ke surga, sebagaimana Kristus telah menang atas dosa dan maut melalui kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Marilah berdoa, ya Allah Bapa di surga, semoga Bunda Maria yang telah Kau angkat ke surga memberi harapan pasti kepada kami yang masih hidup di dunia ini, akan dapat juga masuk dalam kerajaan-Mu. Mampukanlah kami untuk mencontoh teladan Bunda Maria. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.